Otak manusia adalah alam semesta di dalam diri kita. Otak adalah labirin jalur rumit, simfoni impuls listrik, permadani yang ditenun dari miliaran neuron. Organ ini, yang beratnya hanya sekitar 1,4 kg, memegang kunci pikiran, emosi, dan tindakan kita. Otak adalah pusat kendali keberadaan kita, yang menentukan segalanya, mulai dari detak jantung hingga mimpi kita. Otak, dalam kompleksitasnya yang luar biasa, adalah inti dari apa yang membuat kita menjadi manusia. Selama berabad-abad, otak telah memikat para filsuf dan ilmuwan. Misteri berlimpah ruah di dalam lipatannya, rahasia berbisik dalam bahasa neurotransmitter dan sinapsis. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mengungkap lebih banyak kode misteriusnya. Kita mulai memahami bagaimana organ ini, yang tampak begitu rapuh, dapat mengatur kompleksitas pengalaman manusia. Perjalanan ke dalam otak adalah perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan ke inti keberadaan kita, sebuah pencarian untuk memahami jalinan kesadaran kita. Saat kita mempelajari lebih dalam organ yang luar biasa ini, kita menemukan dunia yang menakjubkan, lanskap keindahan yang rumit, dan kekuatan yang menakjubkan. Otak bukanlah entitas yang statis, tetapi organ yang dinamis dan terus berkembang. Otak beradaptasi dan berubah sebagai respons terhadap pengalaman kita, menjalin koneksi dan jalur baru sepanjang hidup kita. Plastisitas ini, kemampuan luar biasa untuk berubah, inilah yang memungkinkan kita untuk belajar, tumbuh, dan berkembang sebagai individu. Cerebrum, bagian terbesar dari otak, adalah pusat fungsi kognitif kita yang lebih tinggi. Cerebrum terbagi menjadi dua belahan, masing-masing mengendalikan sisi tubuh yang berlawanan. Cerebrum bertanggung jawab atas pikiran sadar kita, kemampuan kita untuk bernalar dan merencanakan, serta kapasitas kita untuk berbahasa dan berkreativitas. Di dalam cerebrum terdapat lobus, masing-masing memiliki spesialisasi dalam fungsi tertentu. Lobus frontal, pusat eksekutif, mengatur kepribadian, pengambilan keputusan, dan perencanaan kita. Lobus parietal memproses informasi sensorik, memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Lobus temporal memainkan peran penting dalam memori, pemahaman bahasa, dan pemrosesan pendengaran. Terakhir, lobus occipital, yang terletak di bagian belakang otak, didedikasikan untuk penglihatan, menafsirkan dunia cahaya dan warna. Permukaan cerebrum adalah lanskap terlipat, permadani punggung bukit, dan lekukan yang dikenal sebagai giri dan sulci. Pelipatan yang rumit ini meningkatkan luas permukaan otak, memungkinkan kepadatan neuron yang lebih besar, dan jaringan koneksi yang lebih kompleks. Cerebrum, dengan struktur yang rumit dan lobus khusus, adalah mesin kecerdasan kita. Cerebrum memungkinkan kita untuk memahami dunia di sekitar kita, untuk berpikir kritis, untuk mengomunikasikan pikiran dan emosi kita, dan untuk menciptakan karya seni dan inovasi. Terletak di bawah cerebrum terdapat cerebellum, struktur kecil namun kuat yang bertanggung jawab atas keanggunan dan koordinasi kita. Otak kecil ini, sebagaimana sering disebut, memainkan peran penting dalam kontrol motorik, keseimbangan, dan postur. Cerebellum memastikan gerakan kita halus, lancar, dan tepat, mencegah kita tersandung dan meraba-raba dalam kehidupan kita sehari-hari. Cerebellum menerima informasi dari indera kita, otot kita, dan bagian lain dari otak yang terlibat dalam gerakan. Cerebellum memproses informasi ini dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa, membuat penyesuaian konstan pada postur dan koordinasi kita. Seperti konduktor yang memimpin orkestra, cerebellum mengatur interaksi otot yang kompleks, memastikan bahwa gerakan kita harmonis dan efisien. Kerusakan pada cerebellum dapat mengakibatkan hilangnya koordinasi, masalah keseimbangan, dan kesulitan dengan keterampilan motorik halus. Individu mungkin mengalami tremor, gaya berjalan tidak stabil, dan bicara cadel. Peran cerebellum dalam kontrol motorik menyoroti pentingnya untuk kemampuan kita dalam menavigasi dunia di sekitar kita, mulai dari berjalan dan berlari hingga memainkan alat musik atau memasukkan benang ke dalam jarum. Cerebellum, meskipun ukurannya kecil, merupakan bagian yang sangat diperlukan dari otak kita, memastikan gerakan kita anggun, keseimbangan kita stabil, dan menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang. Batang otak bertindak sebagai jalur kehidupan tubuh kita, mengendalikan fungsi vital yang penting untuk kelangsungan hidup. Bagian otak yang kuno ini, yang dimiliki oleh banyak hewan lain, mengatur detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah kita.
memastikan bahwa lingkungan internal tubuh kita tetap stabil dan kondusif untuk kehidupan. Batang otak terdiri dari 3 bagian utama: otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah berperan dalam penglihatan, pendengaran, dan kontrol motorik. Pons bertindak sebagai jembatan antara cerebrum dan cerebellum, menyampaikan informasi dan mengkoordinasikan gerakan. Medula oblongata, bagian terendah dari batang otak, mengontrol fungsi vital seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Kerusakan pada batang otak dapat mengancam jiwa karena dapat mengganggu pengaturan fungsi vital. Stroke yang memengaruhi batang otak dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan, berpotensi menyebabkan kelumpuhan, koma, atau bahkan kematian. Batang otak, meskipun sering diabaikan, merupakan komponen penting dari mesin saraf kita, memastikan fungsi berkelanjutan dari sistem penting tubuh kita. Batang otak, dengan perannya dalam mengatur fungsi kehidupan yang esensial, berfungsi sebagai penjaga yang diam, bekerja tanpa lelah untuk menjaga keseimbangan yang halus di dalam tubuh kita, memungkinkan kita untuk hidup dan berkembang.